Oke, saya harus mentaati apa yang Tuhan mau, dan mari kita lihat apa yang Dia mau sampaikan. Nah, saya siapkan sesuatu yang saya sampaikan kemarin sore dan tadi pagi pada waktu tadi kita menyembah Tuhan. Saya tahu Roh Tuhan mau saya bicarakan hal yang berbeda. Nah, mari kita buka, kita ikuti Markus pasal yang ke-9. Markus 9, perhatikan mulai ayat yang ke-2 sampai dengan, ini cukup banyak ayat yang ke-29. Saya minta tolong Hengki bisa dibacakan. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-29. Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing, dan karena ini subjek yang mungkin akan sangat berarti bagi hidupmu malam hari ini, saya mau tunggu sampai semua Anda mendapatkan Markus 9. Yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanannya. Saya bisa lihat tangan saudara. Oke, belum semua. Saya masih tunggu beberapa menit lagi. Markus 9. Sudah ketemu yang sudah katakan amin. Oke, silakan lagi. Markus 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia." Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayahnya itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei kau roh yang menyebabkan orang itu menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini, dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amen. Nah, saya mau sampaikan, I think inti yang sama sebetulnya dalam 2 kali saya sampaikan sejak tadi
kemarin malam dan tadi pagi, tapi Tuhan mau ajak kita melihat melalui akan cerita yang totally berbeda dengan apa yang kita baca tadi pagi. Saya mau sampaikan, kalau Tuhan izinkan, ada 4 poin pada sore hari ini, yang mendadak Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa rangkaian cerita ini bersamaan atau mirip sama dengan poin yang sebetulnya Tuhan ingin ajarkan buat kita selama ini. Yang pertama, kalau Anda perhatikan saudara sekalian, apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu pengalaman yang tidak dijumpai oleh siapapun. Alkitab berkata, mereka hanya bertiga, mereka itulah yang dibawa Tuhan naik ke gunung, dan orang mengatakan sekarang diperkirakan itulah Gunung Tabor. Nah, kalau Anda ke Israel sekarang ini, akan dibawa ke Gunung Tabor. Itu gunung cukup tinggi, dan jalannya berkelok-kelok tajam sekali, sehingga semua bus pariwisata yang bawa rombongan tur itu nggak bisa naik sampai ke atas. Nah, apa yang biasa orang buat, saudara sekalian, dari waktu itu bayangkan ya, Tuhan itu naik, jalan kaki naik ke Gunung Tabor, tapi kita sekarang lebih modern lagi. Ke Gunung Tabornya tidak jalan kaki, tapi dulu Yesus pakai kaki, kita sekarang pakai Mercy, saudara. Karena begitu busnya berhenti, itu ada deretan taksi, itu taksi yang panjang-panjang gitu ya, limusin taksi, dan sebagian besar, menurut saya hampir semua yang mengemudikan itu orang-orang Arab. Ada satu yang tangannya cuma satu, dan dia bisa kemudikan dengan tangan kiri aja. Jadi pada bagian setirnya itu ada kayak pentolannya gitu ya. Lagunya lagu kasidah, terus begini, naik. Itu Gunung Tabor sekarang. Jadi bayangkan ya, 3 orang murid ini dibawa Tuhan naik ke Gunung Tabor, yang lain ditinggal, yang 9 ditinggal di bawah. Mereka berkata, mereka diajak Tuhan dan mereka dibawa naik. Dan di sana Alkitab berkata, Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan tiba-tiba muncul 2 nabi besar yang diakui sebagai nabi-nabi besar oleh orang-orang Yahudi, yaitu Musa dan Elia. Ini nabi yang tidak pernah ada kuburannya yang orang tahu. Musa dikubur oleh Allah sendiri, Elia diangkat hidup-hidup. Nah, mereka berdua muncul, lalu ngobrol dengan Yesus tentang rencana kematiannya, penebusannya bagi dunia. Tapi yang luar biasa, saya percaya 3 muridnya nggak terlalu ngerti sebetulnya apa yang sedang mereka lihat. Tapi mereka takjub dengan pemandangan yang luar biasa. Alkitab berkata, sampai Markus mengatakan, mereka mengatakan tidak seorang pun di dunia ini dapat mengelantang pakaian seperti itu. Putihnya luar biasa. Dan Petrus berkata, Tuhan, kami berbahagia di sini. Ya tentu, saudara. Dan saya mau berkata, sebelum Tuhan naik ke surga, pengalaman seperti ini hanya milik beberapa orang. Setelah Tuhan naik ke surga dan rohnya diberikan kepada kita, gereja harus mengerti bahwa Allah sedia memberikan akan quality persekutuan yang sama luar biasanya dengan yang dialami oleh ketiga murid itu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan mampu setiap saat membawa kita dalam lingkupan hadirat Allah yang luar biasa, yang orang-orang kebanyakan tidak mampu untuk bisa memahaminya. Tadi pagi kita terima sesuatu berkat yang hebat sekali. Keluarga Pak William maju ke depan, menyerahkan akan keempat putra-putri mereka. Saya doakan anak yang kedua juga setelah anak yang pertama, dan yang datang pagi tadi Anda melihat, Tuhan jamah ini anak, tiba-tiba dia bisa dia nangis. Saya tanya, kamu apa yang kamu rasakan? Dan dia berkata dengan suara terbata-bata, Roh Kudus di sini, katanya. Saudara bisa bayangin, anak mungkin nggak tahu umur berapa itu. Dijamah Tuhan, dan dia nggak peduli yang lain. Dia nggak bisa tahan air matanya. Apa yang sebetulnya dia rasakan? Mungkin fisiknya, matanya tidak bisa melihat wujud Tuhan di depannya. Tapi manusia batiniahnya, bahkan fisiknya, bisa merasakan bahwa penciptanya ada bersama dengan dia. Nah, ini yang tidak banyak disadari oleh orang percaya. Saya mau beritahu ya terus terang saudara, ibadah seperti yang kita buat dalam kebaktian minggu seperti ini, itu bukan sesuatu yang normal. Ini belum normal sebetulnya. Saya berdoa, satu kali Tuhan akan membawa kita dalam titik yang sangat normal, di mana setiap kali kita menyembah Allah, manifestasi kehadirannya akan begitu kuat di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa, saya beritahu,
Ada banyak jam-jam doa yang kita lewati selama ini. Itu pun belum normal. Nah, orang Kristen terlalu terbiasa dengan hal yang biasa-biasa. Allah tidak pernah biasa dengan yang biasa-biasa. Sebab kodratnya adalah dia Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita berdoa, ya banyak orang Kristen hanya berdoa. Lalu kemudian selesai. Tapi sebetulnya, saya mau berkata pada saudara, Allah menjanjikan suatu quality persekutuan yang luar biasa dengan dia. Saya berkata jujur pada saudara ya, hal terbaik yang pernah saya alami sebagai hamba Tuhan adalah setiap kali saya melihat jiwa-jiwa mengalami jamahan Tuhan, hidup mereka diubah, mereka berkata, aku mengalami Tuhan dalam hidupku. Di Israel dalam retreat terakhir yang kami buat bulan yang lalu, saya lihat waktu Ibu Indri melayani itu anak-anak kecil di jamah Tuhan, saudara. Nangis terus. Luar biasa. Lalu malamnya KKR lagi, dipanggil lagi itu anak kecil. Sudah, katanya. Jadi karena dia berjam-jam gak bisa makan, dia nangis sama Tuhan. Dipanggil lagi, dia berkata, sudah, mau lagi gak? Mau, kenapa? Enak, katanya. Selesai ditanya, kamu rasain apa? Enak, katanya. Kalau dia orang Jawa pasti enak tenan, saudara. Karena bukan orang Jawa, dia bilang enak, katanya. Dan dia menikmati Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jangan anggap normal apa yang belum normal, saudara. Karena saya percaya Allah akan sediakan sesuatu yang lebih baik buat gerejanya pada akhir zaman ini. Amen. Kita sebagai umat percaya mesti belajar terbuka dengan roh Allah untuk mengerjakan apa yang dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Setiap kali engkau sendirian dengan Allah, harapkan sesuatu yang luar biasa akan melanda kehidupanmu. Saya mau katakan setiap kali saya naik mimbar, saya mengharapkan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan juga malam hari ini saya berdoa, sesuatu akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Tadi malam misalnya hari Sabtu, saya khotbah biasa, dan saya pulang dari gereja, saya ngomong kepada istri saya merasakan yang aneh aja dalam seminggu terakhir ini, dalam beberapa kali kebaktian, di mana saya melayani, saya melihat roh Tuhan kerja dengan cara yang sangat luar biasa. Dia memanifestasikan dirinya dengan begitu fresh kepada jemaatnya. Dan tadi malam saya hanya berkata mereka yang sudah lama undur dari Tuhan, ada banyak orang yang maju, nggak ada yang apa-apain. Tiba-tiba saya tahu roh Tuhan jamah hati mereka. Dan itu momen saat yang sangat indah dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, jangan hanya berkata, oh ini sudah bagus, sudah maksimal, hanya ini yang bisa Allah buat. Saya berkata, jangan pernah mau percaya itu. Sebab Allah selalu punya yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik buat kita setiap hari. Amen. Nah, lihat bahwa dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengahmu. Memang Alkitab mengatakan dalam Mazmur, Daud berkata bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir, yang omnipresence. Kemanapun kita pergi, dia akan hadir. Tapi 2-3 orang berkumpul dalam namanya, kalau umat Allah berkumpul, dia berkata, aku akan ada di tengah-tengahmu. Artinya, dia mau membuat kita menyadari bahwa dia hadir, dan dia mau kita mengerti akan kehadirannya. Seorang tamu yang baik, dia senang kalau kehadirannya diketahui tuan rumah. Tapi tamu yang kurang baik niatnya, tidak ingin kehadirannya diketahui tuan rumah, supaya dia bisa nyolong, saudara. Ngerti? Tuhan bukan pencuri. Dia tamu yang baik. Dan dia mau datang dalam kehidupan kita. Dia mau menyatakan dirinya. Dan dia mau semua kita kenali bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Di Jakarta minggu yang lalu, kami mengalami hal yang sama. Secara fisik, saya kalau jujur berkata sudah nggak tahan sebetulnya. Karena dari pagi saya ngajar 3 session, hari sebelumnya juga ngajar 3 session. Nah hari itu saya ngajar 3 session, yang kedua dan ketiga digabung jadi 1. Oleh karena beberapa part-time itu minta, Pak diterusin aja Pak, supaya kami bisa ikuti sampai tuntas. Mereka berkata nanggung ini, belajar begini nanggung, kalau di break, lalu kemudian kita hilang session, besok lagi nanggung katanya, terusin katanya. Yang full time akhirnya menyerah, harus makan siang lebih lambat dari biasanya. Dan akhirnya saya teruskan juga, sehingga tanpa sadar hampir 2,5 jam saya bicara. Dan saya berkata, wah ini
mulai ketularan Ibu Indri ini khotbah berlama-lama seperti ini. Itu perlu anugerah khusus, saudara. Saya hormati dia bisa ngomong panjang lebar 4 jam non-stop. Itu hebatnya luar biasa. Hampir tidak pernah minum loh. Ngomong terus 4 jam. Waduh, saya berkata, itu anugerah yang luar biasa. Kalau diberikan ke saya, kalau boleh nolak tentu akan saya berikan kepada yang lain. Dan itu perlu untuk anugerah supaya pantat bisa tetap dingin, saudara. Anda mendengarkan 4-5 jam orang khotbah. Tapi kalau nggak diurapi, orang bubar, saudara. Tapi saya tahu dia diurapi Tuhan. Dan anugerah Allah besar buat hidupnya, amen. Nah, pada waktu itu, saya berkata, waduh, sudah 2,5 jam non-stop saya khotbah. Selesai firman, langsung makan siang sebentar, ngisi Kampung Tengah, saudara. Diantar saudara Yusuf langsung ke airport, masuk pesawat terbang Jakarta. Sampai sana sudah dijemput, kemudian ke hotel, hanya mandi, ganti pakaian, pakai dasi, ambil Alkitab, ambil catatan, tidak tahu mau khotbah apa, langsung ke tempat seminar. Dan saya dalam hati berkata, Tuhan, ini kalau nggak ngomong repot saya. Apa yang engkau mau sampaikan? Dan sampai di sana itu orang sudah mulai datang, 6:30 dimulai, saya naik mimbar dan penyembahan berlangsung dan tiba-tiba semua berhenti. Musik semua berhenti, semua berhenti. Dan orang mulai sadar bahwa Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Itu pengalaman seperti itu ya saya berkata. Itu merupakan bagian dari anugerah Allah buat kita, saudara. Itu bukan milik 1-2 orang. Tapi itu milik semua kita. Sebab Tuhan berkata, 2-3 orang hadir, berkumpul, hadir dalam namaku. Aku akan hadir di tengah-tengahnya. Nah, pengalaman ini tentu akan membuat Petrus berkata, betapa bahagianya kami di sini. Kalau saudara punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, hal yang paling Anda inginkan dalam hidupmu adalah apa? Engkau bergaul dengan Tuhan, saudara. Setiap hari engkau bergaul dengan dia. Engkau bersekutu dengan dia. Engkau akan suka menyembah dia. Engkau akan suka diam di bawah kakinya. Engkau akan suka menikmati kehadirannya. Karena itu dunia tidak pernah bisa memberi. Alkitab berkata bahkan baju seputih itu di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa mengelantang pakaian seperti itu. Terlalu luar biasa dan dunia tidak pernah bisa memberikan. Saya berdoa Allah akan memberikan rasa haus dan lapar dan kerinduan yang sangat besar untuk kenal Allah secara pribadi lebih lagi. Saya berdoa lagu tadi bukan cuma lagu, tapi merupakan kerinduan jeritan kita. Deeper, lebih dalam lagi. Pada waktu engkau dan saya boleh menikmati persekutuan dengan Allah seperti itu, sesuatu yang ajaib akan engkau alami setiap hari dan setiap saat dalam kehidupan saudara. Dalam keadaan apapun engkau tahu, Tuhan bersama dengan saudara. Ingat, nama Yesus itu siapa? Immanuel. Immanuel artinya siapa? God with us. Allah beserta dengan kita. Allah bersama dengan kita. Setiap kali kita berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Dengarkan penyertaannya, itu bisa dirasakan. Dan kita tahu, dia Allah yang hadir menyertai kehidupan kita. Jangan pernah anggap wajar apa yang masih belum wajar, saudara. Saya pribadi berdoa, saya berharap, dan saya percaya. Saya punya keyakinan, saudara. Makin dekat dengan saat Tuhan datang, akan makin luar biasa dia menyatakan kuasanya pada gerejanya dan lewat gerejanya. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan bernama Paul Cain, dia pernah bernubuat. Dia berkata, nanti sebelum Tuhan datang, di Cina, orang tidak perlu baca ayat terlalu banyak. Tidak perlu khotbah berjam-jam. Cukup orang mengucapkan satu kata firman Allah. Satu potong ayat firman dia ucapkan. Nanti ratusan ribuan orang akan bertobat dan datang kepada Allah. Itu kalau Tuhan menyatakan dirinya. Jadi saya berdoa, jadikan hidup kita alat untuk dia menyatakan dirinya. Amen, saudara. Nah, hal yang kedua yang saya ingin Anda perhatikan adalah begini. Ketika Petrus berkata, betapa bahagianya kami di sini, tiba-tiba Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dia berkata, dengarkanlah dia. Hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada manfaatnya banyak, kalau kita ngomongnya banyak, dan dengarnya tidak banyak. Orang cenderung, saudara, untuk ngomong banyak dengan Tuhan, tapi kurang mendengar apa yang dia mau katakan. Saya beri contoh begini.
Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, minimal ketika dia berdoa itu berapa lama? Saudara? Minimal berapa lama? Hah? Tahu berapa lama? Sejam. Dari mana ngerti? Baca di Alkitab. Dia tegur Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berapa lama? Barang 1 jam saja. Berarti minimal dia berdoa berapa lama? Sejam. Saya mau tanya, dia berdoa sejam itu mengucapkan berapa kalimat sebetulnya? Kemarin tanya saya di TSOA, berapa? Banyak. Ngomongnya apa? Tidak tahu. Dengar ya, kalau dia ngomong banyak, itu di Yohanes 17. Dia ngomong banyak. Tapi peristiwa di Taman Getsemani, dia tidak ngomong banyak. Sejam dia hanya ngomong 3 kali dia berkata apa? Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini apa? Lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah itu diucapkan 3 kali. Gimana kok sejam, saudara? Nah sisanya gimana? Kan masa ya, tiga kalimat itu ya dihabiskan 1 jam, itu gimana caranya? Apakah begini, kayak orang jambi-jambi, ya Bapak sekiranya mungkin tentang ya Bapak kiranya mungkin padaku, ya Bapak ya Bapak, masa begitu sudah? Apa begini? Ya Bapak nah itu memang kira-kira sejam. Gitu. Mungkin cawan. Itu pun angel sejam, saudara. Wong pendek kok. Ada kayak pita ngelokor pun doanya begitu ya. Apakah bisa sejam? Saya nggak yakin. Saya yakin dia ngomong, memang ngomong wajar. Tetapi, the rest sisanya, dia izinkan Bapa membuka hatinya untuk bicara dengan dia. Untuk melayani dia. Sampai dia tetap punya pengertian, ini loh yang Bapa inginkan dalam hidupmu. Ini yang aku mau kamu lakukan, nak. Itu selebihnya adalah dia hanya bisa menangkap apa yang Bapa ingin sampaikan. Nah hari ini gereja Tuhan, kalau doa kebalik. Tuhan belum sempat ngomong, kita nerocos terus. Obat loh saudara, dengar gitu. Kalau Anda jatuh cinta dengan orang, kalau Anda pacaran, nggak usah pacaran lah, suami istri. Ya. Kalau saya mengasihi istri saya, kalau ini istri saya, saya berkata, Tina, ini dia belum, tapi gini ya. Dia belum. Apakah ini bukti saya mengasihi dia? Mana lebih besar artinya buat istri saya? Ngomong terus maju tak gentar tanpa titik koma, atau satu pelukan saja? Yang mana, saudara? Dua-dua. Anda tahan juga ya dicereweti orang. Dapat jodoh cerewet betul, minta ampun saudara. Saya yakin satu pelukan itu berarti lebih daripada jutaan kata yang saya ucapkan yang membuat dia gelagapan, gak bisa ngomong balik saudara. Tapi hari ini gereja dengan Tuhan begitu. Makanya Petrusnya langsung ngomong, bahagia Tuhan, kami buat kemah Tuhan. Dia bingung gak ngerti mesti apa, ngomong. Orang itu kalau sudah gak ngerti mesti berbuat apa, akhirnya apa? Ngomong saudara. Dan ngomongnya yang enggak. Tapi Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, yang penting dia ngomong-ngomong, dengerin dia. Artinya dia berkata, jangan banyak ngomong, dengerin dia. Dengar apa yang dia katakan. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, saya berkata, belajar mendengar suaranya. Kalau engkau bersekutu, engkau bergaul, Pak, doa kok bisa 4 jam, 5 jam, itu ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa. Yang ngomong dia. Kalau kita ngomong, saudara, kita perkatakan firman iman dalam kehidupan kita. Tapi bukan semua unek-unek keluar semua. Dari zaman Mojopahit keluar. Tuhan berkata, ini aku mau jawab gimana? Setelah itu amin, kita keluar berkata, Tuhan gak ngomong apa-apa.
Dia mau ngomong, mau sih. Tapi waktunya engkau sikat habis. Dan kita berkata, Allah tidak bicara dengan kita. Belajar untuk mengizinkan Tuhan bicara. Satu kata dari Allah, saudara, itu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Tahun lalu, murid School of Action dari Salatiga datang, minta waktu dengan saya ketemu. Saya beri waktu, dia ngobrol. Dan dia berkata, Pak, Tuhan beri saya visi buat radio, Pak. Oh, dia ngomong gini, wah, dia ngomong panjang lebar. Saya dengerin, dan tiba-tiba Tuhan berkata dalam hati saya. Jelas dia berkata, buat. Wah, cukup satu kata, saudara. Buat. Cukup. Tanpa gini, buat ya, nanti begini. Tuhan bukan Allah yang cerewet. Kita cerewetnya luar biasa. Satu patah kata. Buat. Anda tahu kalau Tuhan kerja, simple. Kalau mau ngerti Allah bicara, simple. Nanti di rumah ya Anda buat uji coba ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anda ambil toples yang bening, isi air. Ambil tinta, teteskan, setetes saja. Anda lihat, setetes jatuh, dia akan ngembang. Ngerti, saudara? Itu Tuhan. Kalau dia berkata satu kata, buat. Langsung saya berkata, teman-teman, saya mau buat yang sama. Ayo kita berlomba. Grogi, jangan Pak, jangan berlomba Pak. Kerja sama, tidak bisa. Saya berkata, harus berlomba. Saya yang bergurau, saya pulang ke Semarang, kumpul dengan teman-teman. Tuhan berkata, buat lagi. Duit nggak ada Pak, Tuhan tidak butuh duit. Tuhan butuh ketaatan kita. Saya tidak menyangka bahwa tidak sampai setahun kemudian, dalam minggu ini, Rema FM akan mengudara, saudara, tembus batas. Nah, dia berkata pada istri saya, Bu, kalau sudah mengudara, kirim salam pertama buat saya ya, katanya. Saya mau beritahu saudara, satu patah kata dari Tuhan saja. Kalau Allah berkata, buat, dia bisa membuat itu jadi. Bagian kita tinggal mentaati jalan seperti yang dia perintahkan. Dan dia akan lakukan banyak hal yang tidak pernah kita bisa bayangkan dan duga, tiba-tiba jadi kenyataan. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Jangan belajar terlalu banyak ngomong di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Anda bicara kepada dunia, Anda bicara kepada masalahmu, ngomong kepada gunungmu itu bagus. Tapi kalau Anda habiskan waktumu hanya muliai Tuhan, saudara, tidak ada gunanya banyak. Kita perlu belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Sebab saya perhatikan banyak orang Kristen mengeluh karena berkata, Tuhan tidak bicara sama saya, Allah tidak mengasihi saya. Saya mau beritahu, dengarkan baik-baik. Tuhan mau kita belajar untuk mendengar suaranya. Buka Mazmur 100, saudara. Mazmur 100. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Silahkan yang kita. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan mempunyailah Dia kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap untuk turun-temurun. Nah, perhatikan saudara, ayat yang keempat dikatakan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bless his name. Kata bless ini diartikan juga katanya be silent. Daging kita perlu belajar untuk silent. Karena kita terlalu banyak ngomong sih sebetulnya. Dengan persoalan Anda katakan firman iman. Dengan Tuhan belajar diam dan dengar apa yang Dia katakan. Kalau saudara mau belajar diam dan mendengar apa yang Dia katakan, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan Dia katakan dalam hidup kita. Cukup satu patah kata dari firman Tuhan. Radio ini hanya sepatah kata Tuhan berkata, buat. Dan buat saya itu lebih dari cukup, saudara. Dan lihat dalam minggu ini, kita akan lihat hasil dari satu patah kata. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga,